perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Anawati IBR Manjora SP. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021, jurusan Agribisnis Tanaman Universitas Negeri Makassar. Adapun nomor UKG saya adalah 2015 017 69480. Hari ini saya akan mengadakan perekaman uji kinerja praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021 di SMK Negeri 16 Mil. Dan ini yang ada di tangan kanan saya adalah formulir pendaftaran uji kinerja yang saya peroleh, dan yang di sebelah kiri saya adalah surat keterangan bebas studi atau SKBS PPG tahun 2021, dan yang di tengah adalah ID card saya. Baiklah, demikian perkenalan diri saya. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat datang hari ini. Baik. Kita akan mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, siapa berdiri? Salam. Kita mulai pembelajaran. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo berdoa dipimpin oleh Serius, silakan. Boleh. Baik, sebagai warga negara yang mencintai negaranya, mari kita sebagai penyemangat kita hari ini kita mendengarkan, kita menyanyikan lagu Maju Pancasila. Tapi tadi ini dalam pembelajaran ibu mau absen dulu ya, jika ada beberapa yang tidak hadir ini ya. Dulunya, Alisius, Darius, Enrikus. Enrikus ini berapa kali tidak masuk kemana Enrikus? Sakit apa? Kalau sakit izin ada lewat bisa kirim surat, bisa di WA grup kan ada kan? Bisa disampaikan ke ibu saya sakit begitu. Jadi ini sudah berapa kali pembelajaran kamu tidak masuk. Nanti nilainya gimana itu tugasnya? Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan persemaian tanaman sayuran. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi ini, gue mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Coba ya, Darius. Pembuatan lahan. Ya, suaranya kencang. Penyiapan lahan. Oke, penyiapan lahan. Yang lain, siapa yang masih ingat? Penyiapan lahan itu apa yang kita lakukan di situ? Ya, yang kencang, tidak? Pembuatan ya. Jadi sebelum kita melakukan persemaian, kita menyiapkan lahan dulu untuk nanti setelah kita memilih benih, kita bisa memindahkannya ke lahan untuk ditanam. Baik. Nah, pembuatan persemaian ini di tanaman sayuran ini ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan kita bahas di situ. Nih, bisa dilihat itu ada tempat persemaian, ada naungan persemaian, ada penyiapan bahan tanam, pemeliharaan persemaian, kemudian penyembelihan bahan tanaman,
Kemudian media tanam. Media tanam itu yang nanti terdiri dari adanya tanah, ada arang sekam, ada pupuk kandang, ada pasir, sekam padi dan pupuk asin. Oke. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk pengetahuannya adalah menganalisis pembuatan persemaian tanaman sayuran. Kemudian untuk keterampilannya adalah melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Nah, untuk mempelajari ini nanti, Ibu akan membagi kalian di dalam 2 kelompok. Fokus kita hari ini nanti adalah pada pembuatan persemaian tanaman sayuran. Nah, kemarin Ibu sudah membagi bahan ajar, pasti kalian sudah baca ya di rumah, sudah baca? Sudah. Berarti sudah tahu juga pembuatan persemaian itu apa nanti yang akan kita lakukan di sana. Nah, Ibu ada membagi dalam 2 kelompok. Ibu akan bagikan nomor kelompoknya. Nah, ini ada nama kelompoknya. Kelompok 1 di sini ada Ningsih, Happy, Darius, Yeri, Sophia, Roro, dan Janet. Ketuanya Darius. Silakan Darius ambil nama kelompoknya nanti supaya untuk tugas selanjutnya bisa. Kemudian kelompok 2 ada Kadita, Yosefin, Aloysius, Fitri, Nur, kemudian Dina dan Hendrikus. Ketuanya Kadita. Coba Kadita. Oke. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian apa yang ingin kita capai dari pembelajaran ini? Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Ini adalah tolak ukurnya. Yaitu ada di situ yang pertama adalah menelaah kriteria pemilihan tempat persemaian tanaman sayuran. Kemudian menguraikan macam-macam media tanaman persemaian tanaman sayuran. Jadi media tanam. Kemudian menguraikan tahapan persemaian tanaman sayuran. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan pembuatan persemaian. Dan yang terakhir adalah ini yang nanti akan kita laksanakan adalah melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai prosedur. Nah, tujuannya apa? Kalau kita mempelajari sesuatu atau melakukan sesuatu pasti punya tujuan, ya kan? Iya. Atau ada yang tidak punya tujuan dalam belajar atau ada sekolah tujuannya apa? Belajar. Ada tidak yang tidak punya tujuan? Ya. Apa coba? Apa tujuan kamu datang sekolah? Belajar. Nah, tujuan belajar apa? Aloysius, tujuan belajar apa? Pintar. Supaya pintar. Kalau sudah pintar, terus jadi apa? Hendrikus? Jadi orang sukses itu. Iya, itu tujuannya. Itu tujuan. Jadi tujuan kita semua dari belajar ini kita nanti berharap menjadi orang sukses dimanapun itu, apapun itu profesinya harus sukses. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran apa? Pembuatan persemaian. Kalau tadi tujuan belajar, tujuan datang ke sekolah, sekarang kita tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu pembuatan persemaian. Nah, ini tujuan pembelajarannya ada yang pertama adalah setelah mempelajari pembuatan persemaian, peserta didik diharapkan dapat menelaah kriteria pemilihan tempat persemaian tanaman dengan benar. Jadi ternyata kalau dari sini kita lihat bahwa melakukan atau menyemai benih itu tidak di sembarang tempat, ada syaratnya. Nah, ini ada tempat persemaian yang benar, berarti ada yang tidak benar. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menguraikan macam-macam media tanam persemaian tanaman sayuran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempersiapkan media tanam persemaian tanaman sayuran. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengerjakan pembuatan persemaian tanaman sayuran. Nah, ini yang poin keempat ini yang hari ini nanti setelah kita mempelajari teorinya secara singkat di dalam ruangan kelas, kita akan praktik membuat persemaian di lapangan atau di tempat persemaian. Nah, kemarin ibu sudah menyuruh kalian membawa bahan-bahan dan perlengkapan semuanya. Semua sudah dibawa? Oke, berarti hari ini kita siap untuk membuat persemaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi pembelajarannya adalah nih
tempat persemaian ini yang akan kita buat. Kemudian ada naungan persemaian, nanti kita akan pelajari naungan ini untuk apa. Kemudian penyiapan bahan tanam, yang keempat media tanam, dan yang kelima penyemaian bahan tanam. Nah, ini Ibu tidak akan lagi jelaskan terlalu panjang lebar karena Ibu sudah membagi bahan ajar dari minggu lalu. Kalian juga pasti sudah membacanya di rumah kan? Ibu harap sudah ya? Sudah. Jadi nanti kita hanya sekedar berdiskusi yang belum dimengerti dengan membaca baru ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, coba tempat persemaian dari yang kalian baca, tempat persemaian itu apa saja? Atau adakah syarat tempat persemaian? Yang sudah, coba ya. Dekat dengan sumber air. Oke, yang lain ada lagi syarat tempat persemaian tidak? Ada tidak? Dekat dengan kebun. Dekat dengan kebun. Kemudian ada lagi? Jauh dari sembarangan. Iya, jadi ada itu. Nah, sekarang nanti kita lihat ya jelasnya tempat persemaian. Nah, ini tempat persemaian. Jadi kegiatan penyemaian bahan generatif, karena penyemaian berarti yang biasa kita semai adalah dalam bentuk biji ya. Nah, penyiapan ini, kegiatan penyemaian bahan generatif atau bahan vegetatif ini dapat dilakukan pada tempat-tempat khusus atau di kebun atau lapangan. Lapangan di sini bukan lapangan bola ya. Lapangan kalau kita bicara misalnya lapangan berarti tempat lahan atau lahan. Jadi kalau persemaian berarti lapangannya berarti tempat persemaian sementara. Yang disiapkan untuk melakukan persemaian tempat yang memenuhi persyaratan antara lain. Nah, dekat dengan sumber air. Tadi siapa yang bilang dekat dengan sumber air? Ya, Yasmina, mari kita kasih tepuk tangan untuk Yasmina. Kemudian yang kedua, ternyata dekat dengan kebun yang akan ditanami. Tadi siapa yang jawab? Kadita, oke, tepuk tangan untuk Kadita. Dan yang ketiga adalah yang ketiga jauh dari pemeliharaan ternak. Tadi siapa yang jawab? Roro ya? Nur ya? Oke, Nur. Oke, sekarang kita semua. Ternyata tidak semua Ibu membagi bahan ajar minggu lalu ya, kalian membacanya. Nah, itu adalah ciri-ciri siswa yang bertanggung jawab. Jadi kalau orang tua bertanggung jawab berarti menghidupi keluarganya, tapi kalau anak-anak atau pelajar bertanggung jawab berarti mempelajari setiap materi yang diberikan Bapak Ibu. Oke, kriteria ketiga persyaratan yang utama. Selain ini masih ada yang lain, tapi yang paling utama ini. Jadi kalau kita mau membuat tempat persemaian, kita pastikan dia dekat dengan sumber air, dekat dengan lahan yang nanti akan kita tanami, kemudian juga jauh dari pemeliharaan ternak supaya aman. Sampai sini saya untuk tempat persemaian. Oke, nah, itu ada share link video di dalam grup ya, yaitu nanti kalian boleh baca di situ ada video tentang pembuatan persemaian dari pembuatan poker dari daun pisang. Nah, nanti buat kita praktekkan, nanti kalian lebih jelasnya bisa dilihat nanti di video yang dibagikan. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan prakteknya. Semua alat bahannya sudah di bawah? Siap. Nah, maka Ibu kasih waktu untuk, karena Ibu juga akan ganti, berarti kita ganti pakaian praktek 5 menit bisa? Bisa. Lengkap ya, sepatu dan sebagainya. Semua bawa topi? Bawa. Selanjutnya kita akan sabar dulu dan belum selesai. Jadi selanjutnya kita akan ke tempat persemaian. Nanti LKPD-nya kemarin sudah bagi, di bawah LKPD-nya jangan lupa, karena apa yang kita lakukan di tempat persemaian nanti akan diisikan ke dalam lembaran LKPD, ya kan? Nah, jadi nanti sampai di tempat persemaian langsung berkumpul sesuai dengan kelompoknya, ya. Ada yang bawa pisau parang tidak? Kan kita bawa ya, karena kita harus memotong apa itu? Gedebok pisang tadi kan? Bawa hektar? Hektar. Ada yang bawa hektar? Daun pisang ada yang bawa? Hah? Ada Bu. Ada? Ada. Oke, berarti semua lengkap ya bahannya tadi apa tadi di slide-nya tadi apa saja bahannya? Gedebok pisang, kerak telur, daun pisang itu yang organiknya. Kemudian
Kemudian yang organiknya adalah polybag, kemudian gelas pit atau gelas bekas air mineral. Semua ada ya di bawah ya? Ada. Oke, jadi silakan ganti. Nanti kita akan ketemu dari sini dulu, kelas sini saja dulu, baru nanti kita sama-sama ke tempat persemaian, tempat pembuatan persemaian. Oke, silakan. Makanya pembun mungkin bisa ganti di dalam. Jangan sampai orang pertanian baru tidak tahu gembor itu. Tanya Bu. Taruhin dulu soalnya. Oke, kemudian kemarin itu perbandingannya berapa? 1:1 banding 1. Nah, berarti satu tanah, 1 pasir, 1 kompos. Kalau ada kompos. Kalau ada pupuk kandang boleh pupuk kandang. Ini ada kompos. Jadi nanti kita tuang komposnya, ditimba pakai ini satu-satu. Oke. Siapa yang bantu? Komposnya satu. Kasih penuh lah. Bagi-bagi cepat-cepat lah. Yang lain lagi bantu ayo. Nah, ini 1, jadi punya 1. Coba. Yang lain ukur itu pasir. Kemarin apa ini? Pasir. Yang pasirnya ini, satu itu. 2. Baik, satu kerja toh. Lubangin nanti air dia mengendap dalam, benihnya malah jadi busuk. Ini ada berapa kita bagi saja. Ada 5 berarti kelompok 1. Ini ambil 5. Ini kelompok 2, sabar dulu. Kelompok 2 di sebelah sana. Ke sebelah sana, kelompok 2 ke pinggir sana. Nih. Kemudian gedebok pisangnya mana? Bawa Bu. Ambil gedebok pisangnya, ayo. Halo, mau bilang. Bawa kasih naik ke atas. Daun pisang mana? Daun pisangnya mana? Daun pisang tadi. Ambil daun pisangnya. Ini rak telurnya. Proses. Banyak nih. Kita semua selalu pagi-pagi. Sini, kasih naik Bu, kasih naik Bu. Ini kelompok lagi. Ya, kasih naik. Sini. Ini kantong-kantongnya disimpan dulu. Iya, itu kecil. Pakai ujungnya ya gitu. Dipegang, yang lain pegang bantu. Pegang enggak? Ini kebesaran. Coba sini. Pegang. Ini kecil kali. Enggak tadi kan? Kecil. Ini sudah. Langsung dalam dia. Tidak dia ada ke dalam itu kali ini. Nah, pelan-pelan dari depan. Ini aja. Tanahnya ini kurang, Pak. Ya udah, bikin aja. Tidak ada. Ini. Kasih rata di sana kalau yang udah. Oh, sebelah sana. Yang udah dipinggirkan. Yang bawa botol tipnya. Itu tadi mana, Sa? Oh, ini Iya. Kalau habis tanahnya itu kita campur lagi nanti. Langsung diatur di situ ya kan. ini foto. Jangan. Ini ada guntingnya yang daun pisangnya. Halo, boleh kan video mau. Apa? Ayo. Gula polybagnya itu juga. Iya. Langsung rapikan di situ yang sudah ya. Diatur rapi situ. Singkirkan gembornya itu ke sini, kan nggak dipakai gembornya, hanya ibu bawa supaya kamu tahu ini gembor loh.
lah. Kasih tembus ya lo. Janganlah masa kasih tembus ya tanahnya nanti keluar. Bagus, selesai. Oke udah. Nah, langsung isi tanahnya situ. Udah tuh. Sudah 5. Ini dia sarung. Udah 5 lah. Sudah lagi. 4, 5. Sudah. Hajar sudah. Kaki. Aku bilang kan. Kode saya. Kurang dalam kah, Bos? Kamu di situ ada gas tisu enggak? Tadi ada kok di situ. Gas merah. Ini aja ya. Di dalam gini saya ya? Nah, ini. Sudah. Ya udah bisa tuh. Isi tanah. Iya, isi tanah baru dipotong, ini tanahnya muncul tuh Darius malah kebuang-kebuang. Iya. Ininya berapa? Tanahnya terbuang. Kebijakan lebih sedikit kemarin. Nih. Yang daun pisang harus agak dikeras-kerasin ya supaya saat diangkat dia nggak itu ya, nggak ambiar tanahnya. Ini diisi. Nah itu diisi. Kalau kurang tanahnya supaya kita campur lagi. Dia atur yang rapi ya. Ya, Bu. Ibu ininya 2 kah? Iya. Faktornya 2. Awas gembornya nanti kau injak patah lagi. Taruh ke ujung sana dulu. Sudah ya. Udah dilubangi belum? Dilubangin ya. Kalau belum dilubangin nanti itu kok harus, itu kan bolong sayang, jadi kau harus tahan di bawah, isi di sini saja baru bisa. Bolong lah kau isi sampai besok dia. Oh, kalau gitu. Sudah makan tanah. Lipat baru masukkan di dalam. Tidak bu ini. Itu apa namanya, pelepah pisangnya itu dibuang nak. Halo. Itu teh. Apa? Itu kasih udah pernah kita alat tuh. Perlu di itu di bambu-bambu sana. Oke. Kalau sudah supaya kita mulai semai. Ya ambil itu apa? Fit gelas itu pakai tangan. Nah itu kasih penuh-penuh. Gelas. Untuk mengisi bibitnya benihnya. Taruh benih di mana pegang. Berkau di. Coba kau cari Bang. Oke sudah. Nah jadi sudah ya, ini tempat persemaiannya. Kita sudah buat. Ada yang plastik, ada yang bahan organik. Yang organik mana saja? Namanya apa? Bambu. Terus Pisang. pisang punya apa? Kedepok pisang. Terus Kedepok Sama pisang. rak telur. Sama rak telur. rak telur. Terus yang lainnya apa? Fit gelas. Fit gelas itu apa? Organik atau? Organik. Organik. Terus apa lagi? Sama ini polybag. Polybag. Oke. Nah sekarang Jadi kau coba kau cari saja. ini tadi benih yang bersertifikat, ini sudah ada mereknya ya. Jadi ini ada merek produknya, ini ada nih apa nih? Kota. Jadi ini kita akan menyemai benih apa nih? Sawi. Iya, sawi. Nah sekarang kita semai pelan-pelan ya. Gunting tadi. Masa habis itu? Tampung benih pakai apa nih? Itu. Fit gelas tadi. Jadi dibagi, ini nggak jatuh kalau pakai tangan. Makanya saya Bikin aja. Pakai daunnya juga bisa mau. Diperkirakan jangan terlalu banyak-banyak ya. Udah kok. Agak dibuka sedikit baru nanti ditutup pakai tanah-tanah dari atas. Ini coba sudah. Nih. Ayo. Berapa biji? Halo. Berapa biji Kak Ibu? 2 biji cukup. Sampai 2.
Makanya ambil sesuai sih. Iya, kayu saja, kasih lubang pakai kayu kah, pakai Jari. ranting-ranting juga bisa ya, pakai ranting-ranting ya. Berapa Bu? Ambil sih. Masa satu? Dua, kalau yang itu wadahnya kecil itu cukup dua saja. Kalau agak besar mungkin tidak cukup. Ini empat nih. Karena ini kan persemaian ya, nanti kalau tumbuh kan kita akan pindahkan kemana kalau sudah jadi ya, nanti dipindahkan ke lahan penanaman ya. Jadi nanti dia tidak tumbuh besar di sini, dia hanya sampai menjadi bibit, ya kan, dari benih prosesnya menjadi bibit. Nah, kalau sudah ukurannya cukup memenuhi persyaratan untuk dipindahkan ke lahan, maka akan dipindahkan ke lahan. Itu udah. Ayo, sudah, yang lain belum. Dirak telurnya mungkin cuma bisa satu atau dua saja dirak telurnya ya, jangan banyak. Belum. Kelihatan loh. Itu sudah tadi. Ini tadi sudah. Makanya dia sambil melobari sambil kamu isi benihnya supaya nggak double-double. Pelan-pelan yang di yang di daun pisang itu pelan-pelan jangan sampai tembus ke bawah ya, karena itu nggak ada alatnya di bawah, dia bolong. Belum. Suka seberapa gitu? Yang 3 nih. 2 aja. Dan 2. Kan yang kecil kata Bu. Sebelumnya lagi jadi untuk semua di sini. Udah, waktu di sini. Ayo sudah. Ini udah belum belum kurang itu. Udah mewakili saya sudah lagi. Sudah. Sudah belum? Belum. Ini belum Kak ya? Bubul saya. Katanya ini cukup loh. Iya. Ini aku kasih itu yang batang pisang tuh. Oh, iya. Lupain nanti terus kan? Kayak kelingking ya. Ditutup lagi pakai tanah ya. Jangan sampai double-double ya. Tadi ada yang double. Halo, aku kasih satu. Apa yang satu? Bisa kira. Wah, ini bagaimana? Hitungan dalam hati. Itu bungkus sama kali ya pribadi. Iya, jadi kamu kasih masuk cuma 22. Yang dipelepas semua sudah? Yang dipelepas semua sudah? Sudah. Ini 22 nih. Ya, ada yang 2 ada 3 Bapak. Kasih banyak-banyak saja. Jadi yang aku tahu. Kamu tuh kayaknya sengaja. Ini tadi sudah. 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 Sudah sisanya Bu. Bagus kan? Tutupin tuh Bang. Banyak sekali Itu lihat masih ada tugasnya di RKPD ya, mengisi RKPD-nya, diisi apa yang dikerjakan. aku deh. Gede pada Ibu, ini tadi. Kamu punya habis tidak? Ayo tuh kasih ke sana. Kita cuma taruh 2 saja. Ini apa namanya? Itu mobil ibu punya RKPD atau siapa punya? Ini punya Sudah. Oh, ambilkan ibu punya di meja, ada di meja tuh. Ambil. Ambilkan ibu punya. Ikut. Itu udah jalan macam kemana kak ikut? Sudah belum? Air 3. Melindungi dari angin kencang. 4. Teduh dan
dan terlindungi dari ternak. 5. Dekat sumber air dan air tersedia sepanjang tahun. Oke. Yang nomor 2. Uraikan tahapan pemainan benih tanaman sayuran sesuai prosedur. Pemilihan bibit, menurut Iya. pemilihan bibit, media tanam, wadah persemaian. Oke. Yang nomor 3. Media organik, kelebihan mudah diuraikan, kekurangan sudah dipindahkan, susah dipindahkan. Media anorganik, kelebihan mudah dan praktis, kekurangan tidak dapat diuraikan. Oke, baik. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Hasil pengamatannya setelah melakukan praktik untuk KPD kelompok 1, 2, dan 3. 4. Persemaian yang baik. 1. Dekat dengan sumber air. 2. Dekat dengan kebun yang ditanami. 3. Jauh dari peliharaan ternak. Oke, nomor 2. Tahap penyemaian benih tanaman sayuran sesuai prosedur. 1. Pemilihan bibit. 2. Tempat persemaiannya. 3. Media tanam. Oke. Yang ketiga. Nomor 3. Media organik, kelebihan mudah diuraikan, kekurangan sudah dibawa kemana-mana, susah dibawa kemana-mana. Media anorganik, kelebihan mudah dan praktis, kekurangan tidak dapat diuraikan. Oke, baik. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok. Halo, jangan main HP. Tagihan nomor 4. Di situ ada tugasnya adalah buatlah laporan dari hasil kegiatan praktik pembuatan persemaian tanaman sayuran yang telah kalian lakukan. Nah, untuk nomor 4 ini tugasnya individu bukan kelompok. Jadi masing-masing buat laporannya sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan tadi di tempat persemaian. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan. Kira-kira kesimpulan dari materi hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba. Johanna, Yosefina bisa? Nanti dibantu temannya. Dari Yosefina, kira-kira apa yang kita peroleh dari kegiatan pembuatan persemaian hari ini? Ayo, Yosefina, coba bisa berdiri atau duduk saja juga silakan, yang penting suaranya kencang. Ayo. Ayo, kesimpulannya Pak. Ya, kenapa lagi begitu? Tadi sudah melakukan kegiatan, kan? Ayo, kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberikan masukan untuk membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Dari seluruh kegiatan sepanjang hari ini. Ayo. Kesimpulannya, penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Sedangkan tempat persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih dan kecambah dan menyiasati bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam lahan. Oke, baik. Mari kita beri aplaus untuk evaluasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari kegiatan hari ini adalah berhubungan dengan penyemaian benih. Artinya yang pertama adalah bahwa sebelum kita menanam tanaman, kita harus terlebih dahulu menyemai dulu beberapa tanaman sayuran. Contohnya yang tadi kita semai adalah sawi, ya. Jadi sawi itu ada yang langsung menanamnya langsung di lahan, tapi pada umumnya disemai dulu, kemudian pada ukuran tertentu nanti kita akan memindahkan dia ke lahan pertanaman atau lahan penanaman tanaman sawi tersebut. Jadi yang pertama penyemaian benih. Dalam penyemaian benih tadi kita melakukan beberapa tahapan, yaitu mempersiapkan apa? Media tanamnya. Dengan tadi media tanamnya adalah pencampuran antara apa? Tanah, pasir, dan kompos atau pupuk kandang. Dengan perbandingan berapa? 1:1. Manfaat pasir di situ adalah untuk supaya tanah itu dia tidak apa? Tidak keras, ya, jadi dia untuk berfungsi untuk aerasi tanah. Jadi supaya sirkulasi udara di tanah itu bagus untuk pertumbuhan
apa? Bersemai atau pertumbuhan benih yang kita semai. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa persemaian itu dibutuhkan untuk beberapa jenis tanaman sebelum ditanam ke lahan pertanaman atau penanamannya. Oke, kemudian tempat-tempat persemaian tadi adalah ada 3 syaratnya, yaitu yang pertama adalah dekat dengan sumber air supaya memudahkan saat penyiraman, kemudian dekat dengan lahan pertanamannya yang akan salah berkebunnya, kemudian yang ketiga adalah jauh dari peternak atau pemeliharaan ternak. Nah, itu saja kesimpulannya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang menarik bagi kalian? Dari materi hari ini apa yang menarik? Pembuatan bibit. Ya, pembuatan bibit. Penyemaian bibit. Oke. Dari materi tersebut kira-kira yang belum kalian pahami apa? Apakah semuanya sudah cukup jelas atau masih ada yang belum? Semua cukup jelas? Baik, kalau semua cukup jelas berarti materi kita untuk hari ini cukup sampai sini. Ibu harap pulang nanti belajar lagi, ingat laporannya, dan kemudian satu lagi Ibu sudah bagikan itu lembar pengamatan karena tadi sudah menyemai benih, maka tugas kalian untuk pembelajaran berikutnya adalah mengamati pertumbuhan benih tadi. Kapan dia mulai tumbuh menjadi kecambah, hari apa, tanggal berapa, kemudian nanti setelah itu diukur pertumbuhannya setiap hari dia bertambah berapa ukurannya, sentika mili, ya. Di tabel pengamatan yang Ibu sudah bagi, tolong nanti diisi ya, mulai 2 hari kemudian atau mungkin mulai besok juga mungkin kalian sudah bisa lihat, siapa tahu besok sudah ada yang bertambah. Nah, kemudian ingat juga pemeliharaan persemaian itu jangan lupa melakukan penyiraman ya. Jangan sampai kering nanti itu lahan persemaiannya. Nah, itu saja yang disampaikan. Kemudian laporannya diingat minggu depan Ibu akan tagih laporannya, tolong dikerjakan, itu tugas individu bukan kelompok. Boleh kerjakan bersama tetapi laporannya masuk ke Ibu tetap pribadi-pribadi ya. Nah, mungkin sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan Ibu harap jangan malas belajar. Apa yang kalian pelajari hari ini pasti akan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan nanti depannya. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, minggu depan masih kita lanjutkan ini dalam pemeliharaan. Karena kita tadi sudah semai, maka selanjutnya adalah kita pemeliharaan, persemaian nanti sampai terakhirnya adalah kita menanam ya, ke lahan. Baik, sebelum menutup pembelajaran, karena tadi kita awali dengan doa, maka sebelum menutup kita juga harus tutup dengan doa. Ayo, siapa yang tutup dalam doa, yang mesti maju kita dalam doa penutup sebelum kita pulang. Silakan. Semua berdiri. Bagi teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga